Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Dek? Oh, gini Bang. Saya mencari Bang Iko. Apakah Abang tahu yang mana Bang Iko? Oh, itu saya, Dek. Oh, syukurlah kalau begitu saya bisa menemukan Abang. Oke, mari silakan duduk, Dek. Bang, Ya, duduk, Dek. terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Ada apa ya, Dek, mencari Abang? Apakah ada sesuatu yang ingin Adek bicarakan kepada Abang? Begini Bang, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Saya ingin menceritakannya kepada Abang. Oh, boleh Abang tahu apa permasalahan yang Adek alami? Begini Bang, 2 minggu lalu saya ketahuan membolos dari sekolah oleh orang tua saya. Kemudian saya menyatakan mengapa saya bolos dari sekolah. Saya sangat takut Bang. Akhirnya saya jujur pada mereka bahwa saya memang bolos, dan saya katakan bahwa penyebab saya bolos adalah karena guru saya itu cara mengajar yang sangat tidak enak, sehingga saya membolos sekolah dan ketahuan. Saya tak tahu. Terus, Dek, terus. Oh ya, terus, Dek, sudah berapa kali Adek membolos dalam 1 minggu terakhir ini? Sudah ada 2 kali sih Bang. 2 kali. Saya benar-benar takut Bang. Saya takut dimarahi orang tua saya. Saya takut Bang, saya sangat takut. Oh, Abang kurang mengerti tentang perasaan takut Adek ini. Coba Adek jelaskan maksud dari ketakutan Adek. Jadi gini Bang, saya sangat takut kalau seandainya nanti orang tua saya bakal memberhentikan saya dari sekolah. Ya kan Bang? Memotong uang belanja saya. Dan saya sangat takut saya tidak akan diperbolehkan lagi bergaul dengan teman-teman saya. Begitu Bang. Oke. Sekarang coba dijelaskan yang Adek rasakan dari peristiwa yang Adek alami ini. Yang saya alami sekarang Bang, saya sangat takut. Saya merasa tidak memiliki arti. Saya malu Bang. Dan saya sangat tertekan sehingga saya sangat takut. Dan saya ingin lari dari masalah yang saya alami ini. Gitu. Iya. Kakak, Abang mengerti dan Abang sangat perhatiin mendengar dari cerita Adek tersebut, dan Abang sangat merasakan yang Adek rasakan saat ini. Nah, tampaknya dari hasil yang pengamatan Abang dalam eksplorasi masalah ini, tampaknya semua hal yang Adek alami ini, yang Adek ungkapkan kepada Abang, merupakan gambaran dari perasaan ketakutan Adek yang sangat luar biasa ya. Karena Adek sangat takut kehilangan perhatian dan rasa sayang dari orang tua Adek. Iya Bang, itu dia Bang. Baiklah, sekarang Adek berada dalam proses konseling ya. Nah, yang mana dalam proses konseling ini Abang mengharapkan kejujuran dari Adek dalam bercerita. Nah, dalam proses konseling ini Abang mengharapkan adanya keterbukaan, kejujuran, dan kakak akan menjaga semua dari data yang Adek dapatkan, yang Adek ceritakan kepada Abang. Semua kerahasiaan data yang Adek sampaikan, kecuali jika Adek mengizinkan kakak untuk memberitahukannya kepada orang lain. Adek sepakat dengan strukturan ini? Sepakat gak? Oke, baik. Sekarang kakak ingin bertanya kepada Adek. Abang ingin bertanya kepada Adek, bagaimana keadaan kelas atau tempat yang Adek sekolah sekarang? Keadaan di kelas Adek itu seperti keadaan kelas pada umumnya Bang. Tidak ada perbedaan, tetapi guru-guru yang mengajar di kelas itu sering membuat saya tidak nyaman, sehingga saya sering membolos dari sekolah. Oke, sekarang Abang minta Adek
untuk mengungkapkan perasaan adik selama ini kepada guru yang membuat adik ini tidak nyaman saat di kelas sehingga akhirnya membolos. Gimana ya Bang? Saya bingung, sangat bingung Bang. Bahkan untuk mengungkapkan perasaan saya ini. Oke, kalau begitu. Nah, coba adik anggap kakak ini sekarang sebagai guru ya, yang membuat adiknya tidak nyaman di kelas. Ibu tahu tidak bahwa saya sangat tertekan belajar dengan ibu. Gitu ya Bang umpamanya. Lalu saya sangat muak dengan cara ibu mengajar yang hanya sebentar saja. Menyuruh saya mencatat buku, tidak memberikan saya kebebasan dalam berpendapat, dan selalu ingin menang sendiri. Ibu tahu, saya benar-benar muak melihat ibu, sehingga saya selalu bolos dari jam pelajaran ibu di kelas biar ibu memperhatikan perasaan saya di kelas. Oke. Oke, sekarang kita telah mengetahui bagaimana perasaan adik kepada guru yang membuat adik sering membolos dari sekolah. Sedangkan fokus permasalahan kita sekarang adalah perilaku membolos adik. Nah, mengenai tindakan membolos adik, apakah mengenai perilaku pembolosan adik, apakah adik merasakan itu bagian dari tindakan pelarian adik atas rasa ketidakpuasan adik pada guru di kelas? Iya Kak, kalau mengingat guru itu, saya benar-benar emosi dan terbawa suasana marah Kak. Saya memang merasakan tindakan saya membolos ini merupakan salah satu upaya pelarian saya dari keadaan kelas yang tidak sesuai dengan harapan saya, Bang. Oke, kakak abang maklumi adik memang terbawa suasana ya. Nah, adik merasa bahwa tindakan membolos ini memang sebagian pelarian dari suasana tidak menyenangkan di kelas ya. Nah, adik sadar tidak bahwa bagaimana akibat dari tindakan membolos ini baik pada diri adik maupun pada orang tua adik? Kak, saya benar-benar menyadarinya. Bahkan saya mengalaminya sendiri, Kak. Sampai saya benar-benar dimarahi sama orang tua, dan juga tindakan saya yang membolos ini tidak membawa perubahan apapun terhadap kondisi di kelas saya. Malah membuat hubungan saya dengan orang tua saya sendiri dan guru saya sendiri, Bang, menjadi tegang. Dari jawaban adik tadi, kakak mengetahui bahwa adik ini sadar akibat yang timbul dari tindakan membolos adik tersebut kan? Iya, tetapi kenapa tindakan membolos tetap adik ambil sebagai jalan pelarian adik atas ketidaknyamanan adik tersebut? Nah, ketidaknyamanan adik tersebut, saya Kak melakukan itu agar saya dapat diperhatikan, itu maksud saya. Saya dapat didengar dan saya dapat menyampaikan kepada guru bahwa cara mengajarnya banyak tidak disukai oleh siswa. Kalau tidak melalui cara ini, saya tidak tahu lagi harus menyampaikan dengan cara apa. Dari jawaban adik seperti ini, abang dapat mendefinisikan bahwa adik mengalami kebingungan dan menghadapi kondisi belajar yang tidak mengenakan dia, sehingga adik memilih untuk membolos agar dapat diperhatikan. Kalau menurut adik itu bagaimana? Benar Kak, dan saya tahu tindakan membolos itu
bukanlah tindakan yang tepat untuk diambil memang. Akan tetapi saya sudah benar-benar tidak merasa nyaman, Bang, diajar oleh guru. Akan tetapi saya sudah tidak benar-benar merasa nyaman diajar oleh guru tersebut, sehingga cara saya itu untuk melepaskan diri dari kepenatan pikiran saya ini, ya, cara membolos inilah yang saya ambil. Adik tidak perlu menyesal terlalu dalam begitu ya. Yang terjadi di masa lalu biarlah menjadi kenangan, dan pembelajaran yang terpenting adalah bagaimana adik sekarang mampu menyadari kesalahan adik dan mau merubahnya. Yang harus dilakukan seorang sekarang adalah adik harus menentukan tindakan-tindakan dan perilaku adik di masa yang akan datang, sehingga kejadian membolos ini tidak terulang kembali. Saya sangat berterima kasih sama Abang atas nasihat tadi. Tetapi di sini saya bingung, Bang. Tindakan-tindakan apa yang harus saya ambil untuk mengatasi sikap membolos saya ini? Oke, sekarang adik harus sadar bahwa penyebab adik itu membolos dari sekolah bukanlah dari faktor-faktor yang ada di luar diri adik tersebut, tetapi faktor-faktor itu datang dari dalam diri adik sendiri. Sehingga adik harus menyadari dulu dan memunculkan rasa tanggung jawab dari diri adik tersebut. Sekarang Abang ingin adik menyebutkan kalimat "saya bertanggung jawab". Dengan kalimat akhir, adik menentukan sendiri adik bertanggung jawab atas apa. Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya membolos dari sekolah, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, sekarang adik anggap lagi kakak ini sebagai guru yang membuat adik sering membolos. Nah, coba sekarang adik ungkapkan perasaan adik sekarang kepada guru tersebut saat ini. Ibu, saya mohon maaf atas kesalahan saya membolos di jam pelajaran Ibu. Saya sangat menyesal, Bu. Menyesal sekali. Tapi saya meminta Ibu tolong mengerti dan memahami saya. Sebagai siswa Ibu, bukan hanya saya yang selalu mengerti untuk memahami Ibu. Oke, sekarang dari segala proses konseling yang telah kita lakukan, Abang mendapatkan gambaran bahwa selama ini adik ini mengalami masalah dikarenakan adik melarikan diri dari permasalahan yang adik hadapi di kelas, yaitu tidak mampu menyesuaikan diri dengan guru yang mengajar di kelas. Adik yang ternyata tidak sesuai dengan harapan adik selama ini terhadap sosok guru yang mengajar di dalam kelas. Oke, sekarang adik sudah mengungkapkan perasaan adik saat ini kepada guru tersebut. Iya, Bang. Tetapi apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi perilaku membolos yang ada pada diri saya, Bang? Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa pengarahan yang bisa untuk mengatasi perilaku membolos yang ada pada diri adik. Oke, adapun pengarahan saya antara lain, yang pertama itu adik coba untuk menjauhi lingkungan-lingkungan yang bisa memancing adik untuk membolos. Terus adik bisa melihat lingkungannya untuk lebih baik dan bisa menerima adik, sehingga bisa mengurangi keinginan adik untuk membolos. Terus yang kedua, adik coba untuk menyesuaikan diri adik terhadap berbagai kondisi
lingkungan yang ada di hadapan adik tersebut. Adik harus setiap, sebab kita tidak selamanya mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Kadang kita mendapatkan kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu, dengan berlatih menghadapi berbagai kondisi, lingkungan sejak kecil akan membantu adik di saat dewasa nantinya. Terus yang ketiga, adik harus menambahkan semangat juang di dalam diri adik dan harus mampu mengintrospeksi diri adik tersebut sendiri. Dengan mampu mengintrospeksi diri, adik membuat adik ini tidak mudah melimpahkan kesalahan atas apa yang terjadi pada diri adiknya. Nah, dari luar, tetapi adik mampu mengkajinya dari dalam diri adik tersebut sendiri, sehingga adik mampu memutuskan tindakan yang tepat untuk yang dilakukan. Tidak lagi bingung sehingga mengambil tindakan yang salah seperti yang adik ambil sekarang untuk membolos tersebut. Nah, terus yang keempat, adik harus meningkatkan kemampuan komunikasi adik, sebab dari penjelasan adik di atas, permasalahan yang timbul menyiratkan adik kurang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada guru. Nah, sehingga adik ini tidak mampu mengungkapkan perasaan dan keinginan adik kepada guru tersebut. Ya kan? Sehingga guru tersebut tidak tahu bahwa adik ini tidak suka dengan cara mengajar dan ia tetap dengan cara mengajar yang tidak adik sukai, sehingga adik ini semakin tidak nyaman, ya kan? Saat di kelas menyimak pelajaran. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi adik harus benar-benar ditingkatkan. Oke, saya rasa adik cukup bijak untuk memilih salah satu solusi dari beberapa solusi yang abang arahkan. Karena adik memilih kebebasan memilih solusi penyelesaian didasarkan pada perhitungan dan kelebihan yang telah adik perhitungkan. Iya, Bang. Terima kasih atas nasihat dan arahan yang telah diberikan kepada saya. Insya Allah, saya akan menjalankan arahan dari abang ini dan akan mencobanya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang. Semoga beberapa arahan yang abang berikan kepada saya dapat membantu saya dalam mengatasi perilaku membolos saya ini. Iya, abang sangat senang mendengarnya. Sekarang setelah proses wawancara konseling kita selesaikan, ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan agar proses konseling kita ini semakin jelas, ya. Nah, hal-hal yang dapat saya simpulkan: pertama, adik membolos dari sekolah karena cara mengajar guru di kelas yang tidak membuat adik ini nyaman. Ya, yang kedua, adik mengetahui bahwa penyebab perilaku membolos adik ini hanya datang dari luar, tetapi dari dalam diri adik ini yang terungkap melalui beberapa teknik konseling yang kakak lakukan, sehingga abang dapat memberikan beberapa arahan yang sesuai dengan permasalahan yang ada hari ini. Iya, Bang. Saya akan mengintrospeksi diri saya lagi dan akan mencoba memperbaiki perilaku saya, dan saya akan mencoba untuk menerapkan arahan yang telah abang berikan kepada saya. Dan ucapan terima kasih saya kepada abang sudah mau mendengarkan keluhan saya. Oke, sama-sama ya, Dek. Abang senang sekali mendengarnya. Semoga dengan keputusan yang telah adik ambil akan bermanfaat dan membuat diri adik ini untuk menjadi lebih baik. Amin. Apabila adik mengalami masalah, abang selalu siap untuk membantu adik. Apabila adik mengalami masalah, kakak selalu siap untuk membantu adik. Dan
dan abang tunggu perkembangan berikutnya dari adik ya. Ya bang. Oke, terima kasih kembali untuk adik. Oke, terima kasih kembali untuk adik. Saya juga begitu bang. Terima kasih kembali dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada abang. Dan sekarang saya ingin mohon pamit kepada abang karena masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan di luar sana bang. Oke, baik. Terima kasih bang. Jangan sungkan-sungkan ya untuk datang kembali berkonsultasi kepada abang. Siap bang. Nah, coba periksa. Alhamdulillah.